Nyusul aja mudah-mudahan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, pertama selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Insya Allah apapun yang kita lakukan, ibadah ini diterima oleh Allah. Artinya sesuai Amin. ya, sesuai dengan aturan yang ada pada saat puasa berarti nafsu semua harus dihentikan. Kemudian jangan susupo. Siap, Beratnya ya Ibu. ini jangan marah-marah, tidak boleh menangis kan begitu ya. Jadi puasa kita bikin happy. Kita bikin happy supaya pada saat kita pembelajaran pun akan diterima amalannya. Gitu aja oleh Allah. Jangan Amin. sampai hanya menunggu lapar aja ya, lapar, haus, kita tunggu tetapi tidak diterima. Artinya kita saling menjaga kesabaran, saling memotivasi, tiada dusta di antara kita. Jujur apa adanya. Kemudian yang tidak menjalankan puasa tetap semangat dan itu energi yang kita pakai ya untuk membantu teman-teman yang kita sedang kelelahan, maka yang tidak puasa harus membantu ya kan gitu, nggak bisa minum ini. Jadi itu. Terus kemudian itu yang perlu saya sampaikan untuk perkenalan, saya kira sudah banyak yang kenal nih. Ada Pak Koko, ada Pak Rahman, kemudian siapa lagi ya? Banyak yang sudah kenal nih ya. Bu Fitri belum Silakan Bu pernah Ketua, ya, Bu perkenalkan Fauzia. Bu Ketua. Belum, Ya, Bu. Bu Fauzia sudah kenal juga nih Bu Fauzia ya. Masih ingat Bude ya. Ya. Singkat sekali, Kemudian Bude. iya, Bu Devi pernah ketemu belum? Belum kayaknya nih. Belum, Bu Dorka sudah pernah ketemu? belum kayaknya. Kita Oh, warga iya. luar nih, Bu, belum provinsi waktu itu mungkin, Bu. Oh iya, ketemu di luar ya. Oke, pada dasarnya sudah banyak kenal, artinya kita lebih lebih apa lah, lebih familiar lagi ya. Kalau Pak Koko ya ini pokoknya Sigi paling the best gitu karena apa? Setiap selesai ini Pak Koko ini Kak Koko ya. Setiap selesai mengajar ya, ini selesai mengajar langsung ada transfer. The best. Jadi tidak perlu ditunggu-tunggu gitu. Jadi setiap habis ngajar langsung Bude cocok JP-nya. Oke, ting. Nah, masuk gitu. Makanya akrab sekali dengan Pak Koko. Yang lain pun juga. Ibu-ibu untuk perkenalan, enggak usah perkenalan ya. Panggil aja Bude gitu aja. Ya, Bude gitu aja. Untuk lengkapnya nanti tanya Pak Koko, Pak Rahman ini orang BKD. Nah, kemudian Bu Fauzia juga ada, kemudian yang lain Dokter Pak Dinwar ya. Pak Dinwar, halo, apa kabar Pak Dinwar? Ya, Pak Dinwar Alhamdulillah, di Bude. mana ini tugasnya? Saya tugas di Bapeda, Bude. Provinsi? Ya, benar, Bapeda Oke, Provinsi. belum pernah ketemu saya nih kayaknya. Pak Belum. Nurdin, halo. Bude Mikrofonnya, di, ya, di perhubungan Bude. Dinas Perhubungan. Provinsi Dinas Perhubungan Bude. Oke, terima kasih. Bu Dorcas, Izin Bude, saya di Dinas Pariwisata Provinsi dulu dari mana? dari Sigi. Oh, Sigi. Jangan-jangan pernah ketemu di Sigi ya? Ya. Belum Atau kayaknya. pas Prajab atau pernah dengar Dorcas Donggala, enggak? Donggala. Saya pernah Donggala juga, Bude. Iya, iya kayaknya pernah nama itu saya. Dengan Opa. Oke. Pak Arianto, halo. Halo, Pak Arianto. Halo. Wah, Oh ya, Assalamualaikum Bu. ah, Saya dari Bol, Bu. Dari Bol. oke Pak Halo, Arianto ya, saya Pak dari Arianto. dari Bol, Bu. Dari Bol. Iya, Iya. iya. Kayaknya belum pernah ketemu saya ya. Iya, Terima iya. kasih bisa bergabung di ruangan ini. Di kelompok satu saya lihat orang yang semangat semua. Insya Allah kita bisa bersama-sama berhasil. Nah ini saya baru saja ke Buol nih yang lalu, yang lalu tahun lalu ya untuk Bu Fitri. Apa kabar Bu Fitri di mana? Assalamualaikum, Ibu. Saya di UPT PSMB di Sperindak, Bu. Oh gitu. Perusahaan Provinsi ya. laboratorium dan kalibrasi segala macamnya. Iya, di mana itu ya? Saya lupa Di tempat sebelah itu mana. RRI, Bu. Sebelahnya? RRI Kartini, Oh, di UPT-nya. sekitar situ. Depan Oke. BPN persis. Iya, terima kasih ya. Iya, Bu. Bu Sama-sama, Devi, Bude. kok Bu Devi suaranya belum keluar. Mikrofon. Lali. Iya Bude, Oh, nah, Assalamualaikum Bude. iya, di mana Bu Devi? Ya, Saya di Cipta Karya Bude, Oh, dulu Provinsi. dari mana? Dulu dari Donggala. Oh, gitu. Pak Bu Dorcas berarti pernah Donggala ya. Bu Iya, Devi juga pernah sama-sama Ibu Donggala. Dorka.
Kalau Pak Dokter Laryanto tetap di Buol ya, dari Buol ke Buol, belum kemana-mana Pak Rianto ya. Semangat Pak Rianto. Kalau saya dari kota Ibu Bude. Oh, Bu Fitri dulu Makanya kota. mungkin wajahnya masih asing ya Ingat-ingat. Bu. Iya. Kemudian terakhir Bu Fauzia. Bu Fauzia. Kalau ini saya tahu. Apa kabar? Assalamualaikum Bude. Iya, Waalaikumsalam. Tetap di mana? Masih yang lama Bude. Masih tetap di situ ya? Masih di kalau situ. Dulu di Masih di situ. protokol ya dulu. Ya, siap. Ya Bude, masih di situ Bude. Aman. Berarti sudah itu yang profesional ya. Mulai dulu itu yang nggak pernah pindah itu the best. Oke. Kemudian Pak Afandi yang baru muncul keluar. Halo Pak Afandi. Ya, gelap gulita. Beliau dari Ampana Bude. Oh iya. Jaringannya masih kurang stabil. Oh gitu. Beliau Halo, kaget Afandi. di BKD. Halo Ibu, minta maaf Ibu, saya dari kantor tadi langsung jaringan di kantor ndak bagus, saya balik pulang ke rumah. Iya, wajahnya mana Pak Fandi? Bisa Tunggu. ditunjukkan? Jangan-jangan saya sudah kenal juga kalau dari apa? Nah ini ya. Oke. Dari pendapatan beliau, maaf Bude. Oh, Pendapatannya oke. Ampana. Pak Fandi, ya sudah. Pak Fandi, halo. Ya, halo Ibu. Pernah ketemu? Belum pernah ya Napasnya saya. sampai di Buol. Iya, oke. Saya juga ikut ngos-ngosan. Gitu ya. Puasa-puasa lari-lari ini Sampai yang di dari yang kantor dikejar Ibu. apa signal ya? Tidak, pas saya tadi kan absen di rumah, pas itu saya lari ke kantor. Pas lari di kantor, jaringannya ndak bagus, jadi saya balik pulang ke rumah ulang. Ya kalau memang nyaman di rumah aja Pak, bisa sambil minum, bisa sambil lebih santai di rumah, nggak ada yang suruh kerja ini kerja Jadi tidak itu. naik motor ya Pak? Tidak naik mobil, lari ya? Naik motor Pak, naik motor. Oh, Lari Pak Oh, sambil iya. olahraga gitu. lari tadi. Oke, saya kira Tadi sudah lari. cukup. 1, Ya. 2, 3, 4, 5. Sip, sudah 10 orang. 10. Dan kita sudah standby sekali lagi untuk perkenalan cukup karena sudah kenal semua. Dan saya nggak usah panjang lebar. Ada biodata saya juga di LMS kali ya. Ya gitu. Nah, cuma satu aja, hobi saya adalah tenis, lapangan, dan traveling. Ya, itu aja. Mantap. Jadi kalau diajak keluar kota, jalan itu. Ada yang Mantap, bilang traveling, Bude. kemana? Oh, jalan itu semangat sekali. Oke. Bapak Ibu, saya yang mereview kembali. Pada dasarnya di agenda 2 adalah lanjutan dari agenda 1. Jadi nanti kita punya apa ya? Punya gambaran itu ya. Di dalam e-learning itu adalah agenda 1. Agenda 1 selesai masuk agenda 2. Tentu agenda 1 adalah tentang kepemimpinan Pancasila, nasionalisme kan gitu ya, patriotisme. Jadi pokoknya kita dikasih semangat tuh. Jangan lupakan negara gitu aja. Merdeka itu adalah agenda 1. Untuk apa agenda 1 adalah mengingatkan kembali bahwa kita apapun adalah tetap NKRI ya. NKRI satu-satunya harus yang kita perjuangkan bersatu. Kemudian nanti masuk agenda 2. Nah, di agenda 2 ini adalah Bapak Ibu sebagian besar nanti agenda 2 itu memang dipakai untuk merancang. Jadi apapun yang dikerjakan di agenda 2 nanti itu namanya aja kepemimpinan kinerja kan gitu ya. Nah, setelah itu masuk agenda 3. Agenda 3 itu manajemen kinerjanya. Jadi intinya di agenda 1 adalah kepemimpinan Pancasilanya, nah patriotismenya, nasionalismenya itu adalah di agenda 1. Kemudian agenda 2 adalah kepemimpinan kinerja. Kalau kita dengar kinerja pasti kita membayangkan apa yang teringat di kinerja berarti apa yang mau kita perbaiki kan gitu kan. Kalau membayangkan kinerja berarti harus ada sesuatu yang kita perbaiki kan gitu. Nah, di agenda 2 adalah mengantar Bapak Ibu untuk ke memperbaiki itu loh. Apa yang mau kita perbaiki gitu loh. Nah, apa yang mau kita perbaiki itu nanti akan terbawa di dalam aksi perubahan kita. Nah, jadi tuh nanti habis selesai agenda 2, agenda 3 dan kita masuk ke langsung insya Allah kita pembimbingan di sini. Nah, kemudian insya Allah lagi kita bisa ketemu lagi di klasikal. Nah, klasikal akan mempermantap lagi apa yang ada di learning ini.
Jadi sekarang sebelum saya membawakan ke agenda 2. Agenda 2 itu ada 4 Pak ya materinya. Agenda 2 itu kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja, bagaimana menjaring kerja kita, stakeholder yang mau kita ajak bekerja sama, kemudian ada juga strategi komunikasi ya organisasi publik. Ya, dari strategi komunikasinya. Kemudian yang keempat adalah manajemen perubahan sektor publik. Ya, tuh. Jadi di sini kayaknya kita banyak narasumber di sini ya, banyak narasumber. Jadi kita sharing aja ya. Begini, karena ada Pak Rahman, ada Bu Fitri, dan ini adalah administrator ya atau kabid kalau biasanya kabid dulu ya, kepala bidang yang betul-betul sudah melakukan, yang jelas sudah menjalankan, sudah duduk. Jadi artinya sudah tahu lingkup kita. Bukan belum duduk, tapi Bapak Ibu sudah duduk. Sudah menduduki jabatan administrator. Jadi kita hanya ngantar saja ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ada 4 materi kita bagi nanti insya Allah setiap 2 jam pembelajaran ya, hari ini 2 jam pembelajaran, 2 jam lagi kita bisa selesaikan ya. Nah, sebelum saya mulai masuk ke dalam, saya mau tanya dulu nih, di dalam self learning, Bapak Ibu kan ada itu kasih tugas ya self learning ya. Self learning berarti apa ya? Kalau di Prajab Pak Koko namanya MOOC ya Pak Koko ya. Itu ya. Kayaknya kok di Prajab itu identik dengan MOOC gitu. Kalau di administrator PKA itu biasanya tahap pertama adalah self learning, kan gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan berapa orang yang Bapak Ibu dapatkan itu apa? Yang Bapak bawa dari sana itu apa tugas itu? Silahkan sampaikan aja secara brainstorming. Boleh Pak Rahman dulu? Silahkan Pak Rahman, intinya apa yang didapat gitu yang pernah Pak Rahman kirim ke saya itu? Ya. Baik, makasih Bude. Poinnya yang bisa saya tangkap adalah bagaimana dengan setelah membaca berbagai katakan materi yang ada di self learning kemarin, saya menangkap bahwa ada sesuatu yang harus saya kritisi dengan pekerjaan saya, katakan begitu. Yang mungkin selama ini mungkin sifatnya biasa-biasa saja, mencoba mencari semacam suatu poin atau peluang yang bisa membuat pekerjaan itu jauh lebih berkembang. Itu. Katakan mungkin, mohon maaf, mungkin saya menggunakan perbandingan. Misalnya kalau saya sebentar ini mengendarai mobil, persnelingnya saya anggap saya ke Parigi itu dengan persneling 3 saja sudah cukup. Mungkin setelah membaca ini tadi, oh ternyata saya bisa masuk persneling 4, bahkan mungkin 5. Itu yang bisa saya tangkap poinnya, Bu. Dengan menggunakan misalnya strategi komunikasi yang baik, membangun jejaring kerja yang lebih luas, termasuk yang pada akhirnya nanti akan semacam terjadi manajemen perubahan begitu, Bu. Oke, itu yang saya bisa makasih. tangkap, Bu. Ya. Sip, terima kasih. Jadi Pak Rahman mendapatkan bahwa setelah di self learning atau membaca beberapa modul, ada sesuatu yang kira-kira kayaknya saya rasa-rasa itu ada sesuatu yang harus diperbaiki atau ditambahkan kayaknya supaya lebih baik lagi, intinya gitu. Betul, Bu. Oke, Bu. Ya, Siap. ya, dan insya Allah ya nanti terjadi hal itu yang kami harapkan. Jadi ada sesuatu, ya ada sesuatu yang mau kita tambahkan untuk meningkatkan kinerja. Nah itu yang harus kita buktikan nanti. Nah, kemudian silahkan suara wanita, apa yang didapat? Apa yang didapat pada saat kita self learning? Silakan Ya, Ibu. Assalamualaikum Ibu Fitri, ya, Waalaikumsalam. Ya, dengan bapak-bapak yang luar biasa di kelompok 1 ini kompak sekali, Bu. Iya. Luar biasa, Bu. Iya, bangga saya apresiasi teman-teman semuanya. Ya sama, tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kita, Pak Ketua Angkatan 1 yang luar biasa juga, Bude. Ini jadi kakaknya kita nih untuk selamanya boleh Pak Ketua ya? Bisa. Iya. Ya, jadi selalu untuk bersama kita kan gitu. Ya, Semua, ini merimain kita kembali ya Bu. Mungkin kita sudah melaksanakan di pekerjaan kita dalam misalnya saya
1 tahun baru duduk di UPT PSMB, memang ada beberapa inovasi yang sudah saya ciptakan, Bude. Tapi dengan self learning ini membuat menambah lagi rem mungkin ya, Bude, diingatkan nih bagaimana kita punya wawasan kebangsaan, terus nasionalisme terkadang lewat, gitu. Mungkin kita juga ada keliru, ada beberapa hal juga yang di dalam pembelajaran ini, Bude, yang ya menggiring kita bagaimana kita sebagai pemimpin ini bisa memaksimalkan potensi baik potensi diri, potensi jajaran, dan bagaimana bisa menyempurnakan untuk meningkatkan kualitas dan perubahan-perubahan yang signifikan bahkan untuk ya kita nih di provinsi ini. Mungkin seperti itu sih, Bude. Oke, terima kasih. Kasih jempol dulu deh siapa yang sudah nyampaikan jempol dulu. Pak Rahman, Bu Fitri ya. Ya. Jadi pada dasarnya Bu Fitri ingin dari self learning ya, tadi ada nasionalisme itu di agenda 1. Nanti kita fokus ke agenda 2. Pada di agenda 2 Bu Fitri menyatakan ternyata ada perlu perubahan ya, perlu perubahan yang mungkin akan lebih baik lagi. Baik, ya. betul, Bu. Untuk Oke. tentu lebih baik lagi untuk pelayanan di organisasi kita. Nah, satu orang lagi yang nun jauh di sana, Pak Arianto dari Buol, Siap, terima kasih yang Bude. tadi Pak Afandi naik Assalamualaikum motor lari-lari, yang naik dari Buol ini juga lari-lari, baru naik pesawat dari Toli-Toli, ini muncul ke Palu. Ya, Pak Arianto. Siap. Dr. Terima Arianto. kasih Bude. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang luar biasa. Dari self-learning kemarin, saya mendapatkan beberapa kata kunci. Yang pertama, kita diberikan penguatan bahwa sekarang kita ini berada di middle leaders, ya, jadi di pemimpin antara, kira-kira begitu. Kita punya pimpinan di atas, kita juga punya orang-orang yang kita pimpin di bawah. Jadi saya mendapatkan insight bahwa untuk yang ke atas kita memberikan masukan, untuk orang yang di bawah memberikan contoh. Nah, di materi-materi self learning itu saya mendapatkan 3 kata kunci dari 3 huruf, SIP. Yang pertama itu ya, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Artinya materi-materi yang disusun, yang diminta untuk dipelajari betul-betul sesuatu yang kita butuhkan di posisi sekarang ini. Itu S. Kemudian I, inspiring. Jadi inspiring itu ada semangat baru kembali untuk menata kepemimpinan kita. Nah, kemudian yang P itu kita memiliki peta jalan bahwa sekarang kita sudah punya teori, kita lagi membangun jaring, dan insya Allah di agenda ketiga kita akan finalkan menjadi proposal perubahan. Kira-kira begitu, Ibu. Oh iya, mantap proposal perubahan. Ternyata mantap betul ini. Bisanya membuat sebuah apa ya, icon ya, SIP gitu. Jadi Angkatan iya. ke-11 SIP. Ya Pak Arianto tadi hebat ya pada saat agenda 2 itu dapat bahwa kita mengakui bahwa kita middle. Ya, ingat ya Bapak Ibu, diingatkan bahwa kita middle. Jadi tengah ini ceritanya. Atas ada atasan kita, maka tadi kita harus memberikan masukan yang baik. Kemudian untuk bawah jadi toladan, contoh gitu. Nah, ini mudah-mudahan bukan sekedar teori, tapi bagaimana amin. bagaimana itu diimplementasikan, diterapkan. Jadi nanti jadi pemimpin betul-betul pemimpin yang the best. Maksudnya pemimpin yang the best, toladan seperti ini, insya Allah kita akan tetap teguh di tempatnya dan selalu karir kita bisa meningkat. Insya Allah semua bisa eselon 2 ya. Dengan prinsip itu tadi ya, masukan atasan, kemudian jadi toladan contoh bawahan. Nah, tuh. Kemudian tadi Pak Arianto dapat SIP. Ternyata selama self ya learning mendapatkan sesuatu yang baru.
Ada sesuatu yang baru, ada kebaruan, ya sesuatu yang baru. Nah ini kayaknya nanti dibahas dalam inovasi, ini sesuatu yang baru ini. Kemudian inspiring, apa itu inspirasi ya, inspirasi bisa menjadi Ada semangat baru. inspirasi, ya suasana baru. Kemudian jadi yang terakhir proposal terakhir, saya kira terakhir P-nya tadi penerapan. Iya, jadi proposal nanti terakhir adalah P-nya itu penerapan mungkin ya Pak. Membuat proposal langsung diterapkan. Gitu. Jadi ini ceritanya, nah ini kayaknya sudah banyak yang ikut PIM ya. Pak Koko sudah pernah ikut PIM 4 ya Pak Koko ya? Iya Bude, Siapa alhamdulillah sudah. yang sudah ikut PIM? Cuma Pak Koko aja. Pak Rahman? Siap Bu, bersamaan dengan Pak Koko, beda bulan Bu. Saya di Oh, April, iya. Pak Koko di Agustus kalau nggak salah. Ya, Tahun maksudnya 2018. kalau yang sudah pernah ikut PIN agak ngikutin alurnya aja, nggak berbeda jauh gitu. Ya, nah yang belum inilah kebaruan. Nah itu tadi cocok Pak Arianto ya. Ada sesuatu yang baru. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Silahkan, boleh silahkan. Saya, Ibu. Selain tadi ada Pak Rahman, Pak Fitri, Pak Fitri, mohon maaf Bu Fitri, kemudian Pak Arianto. Dan Ada Pak Fandi, Bu. sesuatu? Dan Pak Ya, Fandi. oh Pak Afandi ya, kita hargai Pak Afandi yang sempat ngos-ngosan ya, lari-lari. Terima kasih Ibu. Silakan, Pak Selama self learning ini yang saya dapat Ibu, yang pertama terkait tentang pengertiannya pengikut itu yang saya tentang kepemimpinan, bahwa pengikut itu seorang pemimpin itu bukan berarti memiliki pengikut yang banyak, tetapi dia menciptakan pemimpin. Itu yang kemudian yang saya dapat juga tentang bagaimana kita bisa di dalam hal suatu pekerjaan itu untuk merubah sesuatu. Kalau kita mendapatkan suatu masalah atau kendala, bagaimana kita untuk bisa untuk lebih merefleksi diri bagaimana kalau kita menghadapi masalah, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kemudian akan nanti apa yang kita amalkan itu yang akan kita bawa. Itu yang menjadi penenang diri lah, refleksi diri. Sehingga untuk menghadapi masalah-masalah bisa kita hadapilah. Kemudian intinya dari semuanya itu yang saya bisa dapat apa yang saya perbuat untuk daerah, bukan apa yang saya menerima dari daerah. Jadi jujur saja Ibu, saya di pendapatan ini baru sekitar 8 bulan, tetapi ada beberapa hal yang menarik yang coba saya ingin melakukan inovasi, khususnya dalam hal penetapan tarif yang ada di pendapatan. Karena saya berpikir di pendapatan itu bukan hanya berkaitan tentang pajak saja, itu karena dia PAD ada pajak maupun retribusi. Saya melihat ada di beberapa OPD ya, retribusi itu dalam hal penetapan tarif itu dia lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini yang coba saya ingin menggagas bagaimana supaya jangan lebih besar pasak daripada realisasi yang kita capai. Kemudian dari sisi pajaknya jangan sampai kita menetapkan tarif yang terlalu tinggi tetapi mengakibatkan kepatuhan atau banyak terjadi piutang. Ini yang coba yang saya ingin lakukan selama saya ada di 8 bulan yang saya rasakan selama ada di pendapatan Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Jempol lagi untuk Pak Arianto dan Pak Afandi. Pak Arianto tadi belum dikasih jempol gitu. Nah, iya terima kasih untuk Pak Afandi. Ternyata Pak Afandi juga mendapatkan bahwa kepemimpinan itu bukan berarti harus banyak pengikut, tapi bagaimana menciptakan kepemimpinan yang nanti akhirnya diikutin gitu kan ceritanya gitu. Kemudian Pak Afandi bilang ternyata pada saat kita mendapatkan kendala akan merefleksi diri. Oh, ada sesuatu kan gitu ya. Jadi pada saat mendapatkan kendala-kendala maka itu adalah suatu refleksi ya untuk penyadaran diri, mungkin untuk koreksi diri dan inginnya jadi pemimpin yang amanah ya Pak ya, amanah. Kemudian yang ketiga ini. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa Pak Afandi ingin memberikan sesuatu untuk pemerintah daerahnya. Apa sih yang mau saya berikan? Nah, ini. Dan kebetulan Pak Afandi di pendapatan. Maka ada sesuatu yang ternyata harusnya bisa ditingkatkan. Itu yang akan dibawa dalam wujudkan nanti di dalam
Pak Terima kasih. Arianto bilang proposal tadi itu penerapan ya, itu yang diharapkan. Jadi pada dasarnya kayaknya kita semua sudah ada angan-angan, ada sesuatu yang harus saya selesaikan, ada sesuatu yang harus saya ada nilai tambah ya untuk menyelesaikan organisasi ini. Saya kira untuk brainstorming cukup dulu ya, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau menyampaikan dari itu yang mau kita bawa di agenda 2. Jadi dasar dari apa yang Bapak bawa, maka kita akan mencoba di agenda 2. Saya mau share screen dulu Pak ya. Jadi kita mulai dari ini. Jadi kita mulai dari agenda 2 dari yang disampaikan Bapak Ibu, yaitu tentang ya agenda 2 ini ya Pak ya, kepemimpinan kinerja. Jadi agenda 2 namanya kepemimpinan kinerja. Jadi bayangan kita di agenda 3 bagaimana seorang pemimpin yang bisa meningkatkan kinerja gitu aja. Kalau bilang kinerja adalah berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan kinerja kita gitu aja. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari kepemimpinan dulu. Tadi Pak Rahman juga menceritakan tentang kepemimpinannya, Pak Arianto semua ya, mungkin semua itu. Nah, ini sudah tadi ya, nanti mungkin WA-nya sudah ada sesuatu lewat WA group aja. Jadi WA group itu nanti kita gunakan untuk sekalian konsul ya. Jadi kalau ada apa-apa seperti yang kemarin, bagus sekali. Langsung aktif gitu Bapak Ibu ya. Aktif waktu itu ya. Jadi kalau ada apa-apa, pertanyaan apa-apa langsung aja di grup. Siapa tahu pada saat salah satu bertanya untuk kita semua gitu. Dan bisa dipecahkan. Misalnya gini, seperti kemarin di grup kita sudah aktif misalnya Pak Afandi atau Pak siapa? Pak Kokom atau siapa tadi satunya Pak siapa tadi Nis Dar lupa Dirwan. Pak Dinwan. Nirwan ya, misalnya Pak Nirwan mau tanya, maka boleh di situ di grup, kemudian yang tahu sharing, temannya boleh menjawab, bukan sumbernya dari Bude loh ya, siapa yang paham maka itu yang menyampaikan. Misalnya tanya tentang keuangan, berarti kan bisa Pak Afandi yang menjelaskan, karena Pak Afandi adalah orang pendapatan, kan gitu ya. Jadi tentang kepegawaian boleh Pak Rahman akan menyampaikan. Jadi kita jadi sumber masing-masing, narasumber masing-masing sesuai apa yang ditempatkan. Pak Arianto ditempatkan di mana, Dokter Arianto? Saya di Dinas Kesehatan Kalian Penduduk Keluarga Berencana. Oke, berarti sesuatu tentang keluarga berencana boleh Pak Arianto sebagai narasumber. Oke, gitu ya. Ya, untuk Nah, kesehatan siap. Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang diharapkan di dalam PKA itu adalah kepemimpinan transformasional. Nih, jadi peserta mampu menunjukkan penerapan kepemimpinan transformasional. Ini ya. Digunakan untuk apa? Dalam pelaksanaan kegiatan di instansi menuju organisasi berkinerja tinggi. Ini Pak yang saya stressing ya, organisasi berkinerja tinggi. Jadi seorang pemimpin yang akan mengantarkan ya bawahan kita, siapapun orang yang ada di situ untuk berkinerja tinggi. Tujuannya apa? Ya untuk mencapai tujuan bersama, keberhasilan bersama dalam sebuah organisasi. Jadi karena harus berkinerja tinggi tadi, makanya kita memikirkan apa yang perlu kita tingkatkan. Nah, di dalam kepemimpinan transformasional itu ada 7 prinsip, Pak. Jadi yang pertama simplikasi. Jadi bagaimana Bapak Ibu itu seorang pemimpin bisa membuat sesuatu disederhanakan. Simplikasi itu penyederhanaan. Gitu. Jadi bagaimana? Jadi nanti kita sudah bayangkan, seandainya membayangkan ya, perlu sudah dipikirkan. Simplikasi menyederhanakan. Contohnya apa ya? Ya contoh sekali menyederhanakan itu KTP itu ya Pak ya. KTP sekarang kan sederhana sekali. Ya, semua online. Itu kan sesuatu yang dulu bertele-tele jadi simple. Namanya aja simple ya, sederhana. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memikirkan tadi. Iya ya, ada sesuatu yang Pak Rahman, Pak Arianto tadi sudah bilang, ada sesuatu yang harus perbaiki. Bagaimana menyimpelkan sesuatu itu? Nah itu. Ya, jadi kita berpikir simple. Jangan
apa ya, berbelit-belit gitu aja. Kemudian seorang kepemimpinan transformasional itu selalu memberikan motivasi. Tadi ada sebagai toladan ya tadi. Kemudian ya toladan contoh itu kan selalu memberi dorongan ya, motivasi itu dorongan ya. Dorongan eh, pada bawahan, pada siapapun ya, yang dorongan ya. Tahu ya, motivasi jago-jago lah. Nanti Pak Rahman yang nerangkan. Jadi memotivasi diri, memotivasi orang lain, dan pada dasarnya motivasi itu kan ada dua ya teorinya, X dan Y gitu ya. Jadi kalau X itu dia sudah termotivasi dengan baik di dalam dirinya sendiri. Jadi dorongan itu selalu termotivasi dengan dirinya. Yang Y itu ya kalau nggak didorong orang lain nggak bisa nih. Nah, ini bagiannya seorang pemimpin ini, pemimpin transformasional. Bagaimana kalau ada yang Y ini? Aku punya staf atau punya kepala seksi, kok Y? Kalau nggak disuruh, nggak kerja. Kalau nggak ditanya juga nggak lapor. Nah, ini yang harus Bapak pegang ini, motivasi ini. Kalau ada orang yang motivasi, ada yang motivasinya diri bagus, dikasih tahu aja langsung berangkat. Yang harusnya apa ya? Harusnya 2 minggu selesai, dia kadang-kadang 3 hari selesai, baru langsung melapor. Apalagi Pak yang mau saya bikin. Dan orang motivasinya yang tinggi itu biasanya punya ide juga. Kalau bisa begini ya Pak. Nah, ini enak Pak. Enak kalau dapat ini semua. Enak bahasa jadi bahasa Madiunan ya, enak. Jadi kalau dapat yang itu enak sekali. Tapi kalau ada yang sesuatu yang dapat Y ini loh, nah itu urusannya Bapak. Jadi seorang kepemimpinan transformasional. Berat ya Pak ya, kita jadi seorang pemimpin. Kemudian ada fasilitasi. Fasilitasi itu yang memfasilitasi, yang memfasilitasi fungsi-fungsi kita. Nah, kemudian ada inovasi. Tadi kebetulan Bu Fitri juga sempat menyebut. Ternyata ada inovasi, ada sesuatu ya. Inovasi itu ada sesuatu yang kebaruan. Nah, ini yang harus kita pegang. Jadi kita tidak boleh berhenti membuat ide, membuat gagasan untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja. Jadi semuanya ini untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian mobilisasi atau mobilitas ini bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan sebuah sumber daya. Jadi memanfaatkan semua sumber daya, yaitu sumber daya organisasi itu apa saja Pak? Yaitu ya yang namanya ada method, money, material, medicine, itulah, itu sumber daya. Berarti manusianya. Ada nggak sumber daya manusia yang punya kelebihan kita manfaatkan? Misalnya kita punya anak buah, ya, nya, oh dia jago IT, Pak, kenapa nggak dimanfaatkan? Nah itu nya. Metode sumber daya, metode regulasi yang bisa memperlancar organisasi kita. Terus material itu apa ya? Sarana prasarana. Sarana prasarana apa yang bisa mendukung? Ya, apa? Jadi memanfaatkan sumber daya ya material, medicine, peralatan ya, kemudian metode, medicine, material, money ya, keuangan kan itu juga sumber daya. Kemudian mungkin ada juga market, kalau bagian pemasaran, perdagangan mungkin ada juga ya, bagaimana pemasarannya. Nah, 6 sumber daya ini bisa kita sama-sama gerakkan gitu aja. Gerakkan, memobilitas, menggerakkan sama-sama untuk tercapainya sebuah organisasi, kinerja organisasi. Nah, kalau open mind itu apa ya? Open mind itu membuka diri ya. Open mind, membuka diri, menerima ide-ide orang lain, ya. Tuh, itu jadi kita harus selalu punya apa ya? Ini Pak Rahman seharusnya punya jiwa, punya karakter yang selalu membuka diri, ya. Tuh. Open house. Ya, open house, ya. Itu nanti Pak Lebaran. Kita tunggu siapa yang open house. Kemudian tekad kuat, saya kira ini. Ya, pasti ini ya tekad kuat nih ya. Kalau nggak ada tekad kuat, ya lebih baik kalau nggak ada tekad kuat, sudah nggak usah langsung ikut PKA. Mundur saja kalau nggak ada tekad kuat. Kan tadi Pak Rahman bilang, sepanjang kita, jadi tekad kuat itu apa ya kalau saya bilang, ini loh, I can do it, saya pasti bisa. Itu aja untuk tekad kuat.
saya pasti bisa. Tidak ada kata impossible. Nggak ada. Jadi tekad kuat. Optimis, Bu ya. Saya pasti dapat. Saya pasti bisa. Itu tekad kuat. Pasti bisa. Wong orang lain aja bisa, kenapa kita tidak? Kan gitu. Nah, ini tekad kuat. Jadi ada 7 ini prinsip kepemimpinan transformasi internal inilah yang harus kita terapkan lagi nanti di dalam aksi perubahan kita, ya. Atau proposalnya tadi Pak Arianto langsung membayangkan proposal, belum sudah proposal dulu Pak. Semua itu bisa dijalankan dengan baik Pak, tenang saja, ya. Yang nggak bisa kalau nggak dikerja. Itu aja. Nah itu, jadi simplikasi, saya ulang lagi, penyederhanaan, kemudian motivasi jelas ya, mendorong ya, memberikan dorongan, gairah, semangat kepada karyawan ya kerja, kemudian memfasilitasi, jadi melancarkan pelaksanaan, melancarkan semua fungsi-fungsi ya yang ada di organisasi kita. Jadi memfasilitasi itu melancarkan. Jadi apapun kegiatan kita harus kita bisa melancarkan ya pelaksanaan fungsi. Terus inovasi. Nah, Pak, yang dinamakan inovasi ini loh yang perlu saya terangkan. Jadi yang dinamakan inovasi itu tidak harus original, tidak harus itu apa namanya? Tidak harus betul-betul itu buatan kita, tidak. Ya. Kalau mencari yang original, yang betul-betul buatan kita, sampai nenek-nenek nanti sampai putih, stres, vertigo, Pak, nggak dapat-dapat. Nah, kalau sudah vertigo urusannya Pak Rahman. Kalau sampai mual-mual urusannya Pak Anto. Ya kan? Jadi ada 2. Kalau sampai stres, ya, sampai stres berarti ya, Pak Rahman punya urusan, sampai berhalusinasi Pak Rahman. Tapi kalau sampai mencret ya muntah-muntah Pak Arianto yang harus kasih obat. Nah, hanya gara-gara mencari inovasi yang original. Oke? Jadi inovasi itu, kriteria inovasi itu yang pertama memberikan nilai tambah, Pak. Jadi ada kemanfaatan gitu loh ya. Artinya gitu. Jadi memberikan nilai tambah bagi organisasi dan stakeholder. Gampangannya ada kemanfaatan. Ya, ada kemanfaatannya. Jadi inovasi yang kita buat betul-betul bermanfaat gitu aja. Bermanfaat bagi siapa? Bagi organisasi dan stakeholder yang ada yang mendukung kita ya gitu. Kemudian yang kedua Pak, ada unsur kebaruan. Yes. Biar kecil tapi baru gitu. Enggak itu aja gitu lah. Ya. Kecil tapi ada perubahan. Ada kebaruan. Ya. Ya contohnya aja ya yang paling gampang, data dulu kan semua manual kan gitu. Sekarang berubah digital. Nah, itu kan sudah ada kebaruan nih. Ya. Contoh juga kebaruan sekarang yang kebetulan dengan zamannya. Dulu kalau ngajar harus klasikal. Ternyata dengan adanya pandemi, nah, akhirnya ada kebaruan, yaitu bisa melalui virtual Zoom. Dan itu kan ada kebaruan. Jadi ada unsur kebaruannya. Nah, kebaruan ini jangan lupa juga, jangan baru tapi membuat tidak simpel. Baru tapi bikin pusing, putar-putar orang. Nah, itu juga enggak. Bukan inovasi tuh. Kan, saya baru nih, tapi bikin ruwet. Enggak. Kemudian bisa direplikasi. Nanti ya, bisa direplikasikan. Dan dapat diterapkan ada berkelanjutan nih. Jadi inovasi kita itu harus berkelanjutan, Pak. Artinya apa? Tidak berhenti di sini. Jadi makanya di dalam aksi perubahan itu diharapkan ada keberlanjutannya. Selesai, bukan. Tetapi setelah Bapak Ibu selesai, ada kelanjutannya. Tidak bubar di sini. Hanya selesai dalam 2 bulan. Ya, atau 4 bulan, habis itu mubazir. Tidak. Maka harus ada berkelanjutan. Nah, ini yang kami harapkan nanti bayangan Bapak tadi yang sudah membayangkan, oh ada yang harus saya perbaiki. Ini loh bayangannya. Ya, sudah benar nggak ini? Ya, sudah bisa direplikasi nggak? Ya, dapat diterapkan berkelanjutannya enggak? Sepanjang 4 ini ada, oke, gampang toh. Jadi harapan kami, apapun yang dilakukan, bikinan kita sendiri. Ya, bikinan bukan inovasinya, bikinannya orisinil, bikinan kita sendiri, ide-ide dari kita. Kan gitu ya, ide-idenya dari kita.
Tidak usah minta tolong orang, malah nggak mudeng nanti Pak. Buat sendiri, karena apa yang kita buat adalah wilayah tusi kita. Tuh. Nah, kalau dibikinkan orang takutnya, yang pintar orang lain, Ibu nggak ngerti. Tuh. Nah, kemudian menggunakan sumber daya tadi ya, ini mobilitas. Jadi sumber daya tadi ada 6 ya, main method, money, material, medicine, kemudian market itu digunakan secara serentak. Nah, ini bagaimana memanfaatkan semua yang ada itu menjadi dukungan-dukungan kita untuk menyelesaikan yang Bapak Ibu inginkan. Tuh, ya. Kemudian tekad yang kuat saya kira cukup ya. Pasti ya, kalau nggak ada tekad kuat pasti nggak ada ya. Tekad kuat ini sebetulnya juga dipengaruhi nanti Pak Rahman juga, itu harus fisiknya. Fisik kuat, fisik berarti Pak Arianto yang ngurus bagaimana 10 orang itu fisiknya bagus nih. Tekad kuat dipengaruhi dengan emosi kan gitu ya. Intelektual, emosi, dan spiritual kan tekad kuat ini ya. Jadi kita seorang pemimpin yang betul-betul tekad kuat dengan apa? Dengan fisik yang sehat. Jangan usahakan tadi jangan kena vertigo, jangan kena stroke, jangan kena itu. Nah, itu ini fisik yang kuat. Jadi fisik yang kuat dengan semangat yang kuat, maka akan terbentuk tekad yang kuat ya. Untuk tekad kuat untuk menyelesaikan sebuah perubahan ya gitu. Nah, Bapak Ibu nanti kita langsung tugas. Jadi tugas kelompoknya nih. Nah, nih gampang. Nanti dibagi 2 kelompok, nanti tanya aja Bu siapa DMI yang sudah saya suruh kelompokkan. DMI pokoknya kelompokkan jadi 2. Jadi nanti kelompok 1, enggak tahu tanya Bu Emi siapa, nanti di kelompok 1 itu ini. Jadi Bapak Ibu mencari tokoh kepemimpinan transformasional, bagaimana penerapan 7 prinsip tadi. Kan ada 7 tuh tadi, ya, simplikasi sampai tekad kuat. Di mana dia? Ya, ada enggak penerapan 7 prinsip tadi? Tinggal tulis saja simplikasi di mananya gitu. Nah, kemudian kunci suksesnya apa? Dia sampai sukses itu kunci suksesnya apa? Nah, pertanyaannya 2. Untuk kelompok 1, Bude pesan coba pemimpinnya Pak Jonan tentang kereta api Indonesia. Kelompok 2 bebas mencari pemimpin siapa, tapi jangan Jonan ya. Masa Jonan sama Jonan kan gitu. Nah, kelompok 2 bebas mencari sendiri pemimpinnya yang kayak siapa. Terus pertanyaannya sama tuh, bagaimana penerapan 7 prinsip dan kunci suksesnya. Oke, cukup paham ini? Halo. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, siap Bu. Jadi ini tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Jadi sebentar silahkan dikerjakan. Sebetulnya saya tuh nggak tega loh puasa-puasa ini. Harusnya berzikir gitu. Saya aduh kasihan mereka kerjakan tugas. Makanya nggak usah berat-berat deh tugas saya. Ya, gini aja. Ya, gampang-gampang aja. Aku sendiri sebetulnya ingin beribadah, tapi bagaimana ya? Ya ibadahnya nanti khusus saja maghrib sama apa ya? Taraweh bersama. Jadi itu kelompok 2 siapa nanti tanya Bu Emi. Jadi khusus untuk kelompok 2 monggo silahkan mencari pemimpinnya siapa ya. Tapi pertanyaannya sama. Ya, kelompok 1 kami titip khusus KAI ya. Yang Pak Jonan itu. Ya, bagaimana penerapan 7 prinsipnya dan kunci suksesnya kok sampai berhasil itu di mana? Ya. kunci gemboknya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas tadi. Bapak Ibu tadi kayaknya menyatakan ingin sesuatu perubahan gitu ya. Ada yang banyak sesuatu perubahan. Maka kita lanjut ke mendiagnosa dulu. Karena kita yang dinamakan kinerja organisasi ya, kepemimpinan kinerja, maka kita mau melihat kinerja organisasi itu bagaimana, apa yang perlu kita perbaiki. Maka yang kedua saya langsung ke ini dulu, mendiagnosis organisasi. Jadi untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan tadi ada sesuatu yang mau saya rubah, kan gitu tadi. Kemudian ada kebaruan. Kak, kayaknya pikiran kita 10 orang nih, kebetulan pikirannya sama. Kok adanya sesuatu yang harus saya selesaikan ya? Saya gemes deh dengan kinerja yang begini. Nah, kalau sudah ada kata gemes, itu
Kalau sudah gemes deh saya melihat kinerja begini. Nah, itu berarti sudah akan menuju ke peningkatan kinerja. Tuh. Nah, Bapak Ibu, jadi tolong nanti kita coba aja kita belajar di sini. Jadi isu, kita mengenai isu dulu. Jadi kita sudah coba-coba cari isu. Karena kan mau cari sesuatu yang kita rubah. Ya, isu itu kan permasalahan ya. Itu ya, permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi. Jadi kita coba kalau di agenda 1 mungkin Bapak Ibu mencari permasalahan secara nasional gitu ya. Jadi kita akan mencoba kita ke fokus. Karena tadi dari keempatnya ini Pak Rahman, Bu Fitri sama Pak Rianto, Pak Fandi, mungkin yang lain juga ya. Berarti ke-10 itu sudah membayangkan ada sesuatu ya. Sesuatu apa? Sesuatu yang perlu dirubah karena Bapak Ibu gemes. Kok ada yang tusi kita ada yang taprof? Apa ya taprof itu? Bahasa apa ya, Pak? Buntu. Ya, Kesimpat. kok jadi bahasa taprof ya, Pak? Ada sesuatu yang buntu ini. Nah, sesuatu yang buntu itulah yang mandati pertanyaan kita. Yang buntu itu kenapa? Nah, maka di dalam isu itu ada tahapannya, yaitu ada isu strategis nasional. Ini kita sudah tahu ya, mungkin di agenda 1 secara nasional kita sudah paham. Kemudian akan mengerucut isu strategi instansi kita. Ya. Terus isu strategi unit kerja. Nah, Bapak Ibu nanti yang kita cari isunya, kita mencari data isu itu kan kabar baik, buruk, berita, ya kan gitu ya. Apa ya, kalau kita Carlota, Susupo, kan gitu ya. Itu adalah isu. Tapi isu di sini kita fokus permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja kita. Karena dan yang jelas kan puasa-puasa nggak boleh banyak Susupo ya, nggak boleh banyak Carlota. Nah, jadi ruang lingkup aksi perubahan peserta pelatihan itu yang PKA, Bapak Ibu, pemimpin administrator, kepemimpinan administrator ya, pelatihan administrator atau yang dulu kepala bidang itu kita khusus ke program ya. Jadi kita ke program. Jadi program apa ya? Jadi itu yang mau kita selesaikan ya. Nih. Kalau kegiatan itu adalah PKA punya wilayah. Jadi kita harus agak meningkat. Mungkin Pak Koko dulu sama Pak Rahman hanya cukup kegiatan di lintas eselon 4-nya, maka kita naikkan di program. Kali ini yang kita bahas program. Ya, tuh. Itu yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ada alat ya, alat yang harus saya sampaikan aja. Nanti habis ini kita lakukan tugas. Jadi hanya mereview kembali, kebetulan Pak Koko, Pak Rahman sudah pernah ya ikut PIM. Jadi kita akan menggunakan alat ya, alat apa ya? Menggunakan kriteria alat untuk mencari isu utama atau core isu ya. Core isu biasanya kita menggunakan jadi namanya ada APKL, ASTRID, dan USG. Jadi Bapak Ibu saya terangkan sekilas info aja, mungkin hanya mengingatkan bagi yang sudah pernah ikut PIM, mengingatkan aja kembali. Jadi nanti ada 3 alat, tapi yang kami harapkan antara APKL dan ASTRID dulu. Kalau sudah dapat nilai dari salah satu kita pilih, kita lanjut USG. Jadi USG digunakan apabila di dalam APKL atau ASTRID belum diketemukan satu core, belum diketemukan satu isu utama. Ya, tuh. Jadi kita coba mereview kembali aja. Jadi kita mulai dari APKL. APKL itu ini Pak ya, saya kira sudah paham ya. APKL itu aktual itu masalah atau pokok persoalan yang benar-benar terjadi, ya, dan menjadi pembicaraan orang banyak, itu aktual. Kemudian problematik itu mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebabnya, pemecahnya. Jadi perlu kita cari penyebabnya, ya, itu adalah problematik. Nah, kemudian ada kekhalayakan. Kekhalayakan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan satu orang atau kelompok tertentu. Nah, itu
Jadi menyangkut kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir kelayakan. Kelayakan itu adalah isu persoalan itu menjadi kewenangan atau menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu. Ya. Jadi ini jadi tanggung jawab saya nih. Jadi bersifat logis, pantas, realistis, dan pembahasannya sesuai dengan tusi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Nah, sekalian saya tusi dan kewenangan ya. Jadi gini, yang tusi itu kan tugas dan fungsi ya Pak. Itu tusi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan SK kita, ya kan? Ada yang dari kementerian, dari gubernur, kan itu ada tusi ya. Itu tusi. Kalau kewenangan adalah tugas tambahan di luar tusi. Contohnya gini, Bude kan seorang widyaswara nih. Bude di dalam Menpan ya, itu tugas dari seorang widyaswara itu Dikjagdis, pengembangan gini-gini macam-macam ya. Ada 15 atau 14 ya, 14 dari tugas seorang widyaswara. Tapi Bude punya kewenangan. Ada SK dari BKD ya, atau SK dari ya BKD, gubernur bahwa Bude sebagai tim penilai angka kredit. Nah, itu adalah kewenangan. Tapi tusi saya bukan itu sebetulnya. Tusi saya adalah seorang widyaswara Dikjarte, mengajar, melatih PNS, kemudian pengembangan diklat, kemudian mengembangkan evaluasi pasca diklat dan sebagainya, gitu-gitu itu pokoknya. Nah, berarti yang dinamakan kewenangan adalah tadi kebetulan Bude sebagai tim penilai angka kredit daerah. Itu kewenangan. Dan kewenangan pun harus ada SK-nya, ya, ada legalnya. Nah, ini silahkan. Ya, itu wilayah kita di dalam membuat skop apa ya, isu yang mau kita bawa. Dan itu jadi tanggung jawab kita. Nah, ini ya, sekali lagi aktual problematik kelayakan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bawa di kolom sini nih isu. Jadi nanti tugas Bapak Ibu sudah mulai mencari isu ya. Isu-isu apa saja yang ada di organisasi. Tulis semua, Pak, tulis semua. Kemudian kasih nilai. Ini contoh nilai. Ada isu A, B, C, D, E, F, G, H misalnya. Isu sebanyak-banyaknya Pak ya tadi. Isu berarti permasalahan-permasalahan yang membuat taprof tadi loh Pak. Kita tulis saja semua. Ya, yang membuat taprof tusi kita itu tadi. Tulis ya. Biasanya isu ini kalimatnya pernyataan negatif. Sekali lagi isu pernyataan negatif ya. Belum adanya ini, belum apa gitu. Jadi sekali lagi isu adalah pernyataan negatif. Nah, setelah itu Bapak Ibu kasih skor. Bagaimana sih problematiknya? Bagaimana bagaimana aktualnya? Bagaimana problematiknya? Bagaimana kekalayakannya? Kemudian bagaimana layaknya? Kekalayakan berarti menyangkut kepentingan orang banyak. Layak berarti sesuai dengan tusi kita. Nah, setelah kita hitung semua pakai skor ini Pak ya. Skornya ya, kalau 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, kecil, sangat kecil. Nah, kalau sudah dapat nilai 20, maka itulah yang dinamakan core issue atau isu utama. Berarti kita sudah dapat isu utama. Nah, ini kalau APKL. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat dengan menggunakan Astrid. Astrid, ini contoh Astrid. Ini Astrid, Pak. Jadi Astrid di sini A, B, C, D ini adalah isu kita. Isunya apa? A, B, C, D isu. Ya. Kemudian ada namanya Astrid ya, ada 6 kriteria yang harus kita nilai. Nah, bobot kriteria ini adalah maksimal. Misalnya aktual. Aktual maksimal kasih skor adalah 15. Maksimal. Jadi Bapak Ibu milih. Kalau nggak terlalu aktual, berarti boleh. Misalnya 10 saja. Tuh. Ya. Kemudian spesifik. Spesifik itu kan khusus gitu ya. Spesifik khusus. Kayak memang itu spesifik. Saya punya kerja ini. Spesifik.
Tuh. Spesifiknya berapa? Nah, spesifik maksimal. Ini yang ditulis di kolom bobot kriteria ini adalah nilai tertinggi ya Pak. Nilai tertinggi yang kita berikan di dalam suatu isu. Ini kan isu nih. Nih. Nah, kemudian bagaimana transformatif? Nah, tertinggi adalah 10. Relevan nggak sih? Relevan nggak dengan tugas kita? Maka maksimal 15. Inovatif. Tadi ingat ya? Inovatif. Inovatifnya ada nggak tadi? Pemanfaatan kebaruannya dan sebagainya tadi. Nah, inovatif sekali. Kasih nilai 20 misalnya. Kemudian dapat dilaksanakan ya cukup waktunya, time waktu. Jadi kira-kira terselesaikan dalam waktu 2 bulan. Bapak Ibu kan nanti kan si perubahan itu kan dilakukan selama 2 bulan ya. 2 bulan ya. Ya, Jadi iya. kira-kira selesai nggak? Cukup nggak waktu untuk kita lakukan. Nah, maka dikasih nilai nih. Misalnya ini contoh ini saja ya. Jadi isu yang A ternyata 15, 10 ini kita jumlah 85. Isu yang B ternyata semua maksimal maka dapat 100. Dan ini seterusnya ya Pak ya, bisa ya. Berarti nilai yang tertinggi adalah 100. Inilah yang dinamakan isu utama. Seperti di APKL tadi. Maka inilah yang diangkat jadi core issue atau isu utama. Nah, Bapak Ibu kalau sudah dapat pilih salah satu ya, boleh APKL, boleh Astrid ya. Boleh ya. Tidak dua-duanya, pilih aja salah satu. Ya, mau Astrid atau mau APKL. Nah, apabila APKL sudah dapat yang tertinggi, ya itu. Kalau Astrid juga dapat yang tertinggi, maka itu yang kita ambil. Berarti core issue atau isu utama adalah yang nilai tertinggi. Tetapi apabila di APKL, misalnya Bapak Ibu ambil APKL, ternyata ada skor 22, ada 2, misalnya lebih dari 1 lah. Ada skor yang 20 lebih dari 1, misalnya nomor 2 dan nomor 4 misalnya. Ini 20-20. Maka perlu dilakukan USG. Demikian juga Astrid. Bapak pakai Astrid, saya nggak mau APKL. Ya nggak apa-apa. Saya mau Astrid saja, silakan. Jika Astrid ada nilai 102, dua isu itu ada yang nilai yang sama, tingginya sama, atau 3, maka dilakukan USG. Jadi USG dilakukan, sekali lagi, USG dilakukan pada saat kita menggunakan Astrid atau APKL, skor tertingginya lebih dari 1. Ingat ya, lebih dari 1. Kalau sudah dapat 1, ya nggak usah USG. Buang-buang tenaga. Mubazir toh tenaga kita. Nah, karena ada yang 2, berarti masih meragukan nih. Atau 3. Nilai tertinggi kok ada 2 atau 3, berarti masih ragu-ragu nih. Maka silakan gunakan USG. Nih. Ya. Jadi sekali lagi USG digunakan apabila ditemukan skor nilai tertinggi lebih dari 1. Ya. Paham nih ya? Nah, Bapak Ibu boleh ambil Astrid atau APKL, terserah salah satu 2 ini ya. Mana yang Bapak suka. Nah, seandainya yang kita lakukan lebih dari maka USG ya. USG itu ada. Ini USG ini sebetulnya kalau tadi Dr. Arianto bilang, aduh, dengar USG pasti aduh. Jangan-jangan Maitua ini hamil lagi nih. Waduh, berarti Maitua yang mana ini? Nah, karena kalau yang Maitua pertama kayaknya nggak hamil lagi deh. Nah, kalau ada ke USG langsung bapak-bapak ini aduh. Langsung dek, aduh. Karena bukan apa dek apa, yang mana gitu. Yang di USG itu yang mana? Yang ke-1 atau yang kedua? Tapi enggak, astagfirullahaladzim, enggak semua setia semua ini ya. Budi aja yang curiga ya. Enggak, semua setia, hanya 1 istri aja. Nah, itu. Jadi USG itu artinya nih, gawat. Besarnya dampak masalah pada jiwa. Ya, manusia, uang, produksi dan reputasi. Kemudian jadi gawat itu urgent itu gawat dari apakah isu itu betul-betul nanti
membuat kematian banyak manusia atau kesusahan manusia kan gitu. Mungkin uang ini termasuk ya keuangan negara dan gitu ya. Kalau orang pertanian produksinya itu bisa hancur kan gitu. Nah itu gawat. Nah kalau serius itu berhubungan dengan waktu, Pak. Seberapa sih waktu yang maksudnya waktu untuk menyelesaikan ya, untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa namanya, masalah ini kayaknya waktunya harus segera diselesaikan ini. Kalau enggak bahaya ini. Nah itu serius, desaan. Oh bisa ditunda, bisa ditunda nih, karena itu serius, karena bisa kok. Contohnya aja apa ya? Contohnya apa ya? Ya penyakit aja ya ini, kalau Pak Arianto suka penyakit nih. Contohnya penyakit antara penyakit apa ya? Flu, influenza dan panu gitu aja. Tentu kalau waktu yang mendesak atau muntaber Flu, ya, Bu. muntaber. Ya, tentu antara muntaber dan Panu. panu. Ya, muntaber dulu, Bu. Yang seriusnya pasti muntaber ya. Iya. Nah, kan gitu ya. Jadi gitu. Termasuk gawatnya kalau muntaber kan segera bisa mematikan nih kan gitu. Nah, itu cara memberikan nilai. Terus pertumbuhan itu ya bagaimana apa ya? Kalau masalah itu tidak segera diselesaikan akan gampang menyebar, mempengaruhi ya. Penyebarannya tumbuh, grow itu pertumbuhannya. Penyebarannya selalu cepat. Nah, ini kalau tadi Bapak Ibu ada 2, maka gunakan itu. Contohnya misalnya ada 2 ya yang dapat nilai 20 atau 100, maka di sini. Nah, nanti kita ambil ranking 1. Ya, kita lihat USG-nya dengan skor ini tadi. Nah, jadi misalnya ternyata yang skor 20 atau 100 di 20 di APKL, 100 di Astrid, ternyata isu yang A dan B. Maka A dan B inilah di USG. Ya, di USG dengan ini kasih skor ya sama dengan APKL, kemudian dapatlah yang 1. Nah, dari USG yang peringkat 1 inilah Pak yang namanya core issue. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Gampang kok. Ya toh? Gampang. Jadi itu. Sekali lagi, silahkan kalau sudah dapat core isunya, isu utama sudah dapat di APKL atau Astrid, maka nggak perlu dilakukan USG. Tapi nanti pada saat kita lakukan Astrid atau APKL ada isu skor tertinggi loh ya. Kalau skor yang sama di bawah abaikan, yang tertinggi aja. Misalnya ada skor sama tapi skornya cuma 77 tapi rankingnya bawah, abaikan, khusus yang tertinggi ya, yang tertinggi. Nah, inilah mencari core issue atau isu utama. Nah, nanti kita belajar di situ. Ya, untuk pembelajaran harus sudah dapat. Karena tadi sudah banyak yang mendapatkan bahwa ingin adanya perubahan, ada sesuatu permasalahan. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kita lakukan nanti sampai di sini. Nah, tapi kita lanjutkan lagi. Setelah dapat core issue, ini ya, core issue, maka Bapak Ibu harus mencari penyebab. Yang menyebabkan itu apa? Maka kita gunakan ini analisis penyebab masalah. Itu ada namanya Fishbone, causal map, pohon masalah. Silakan Bapak Ibu milih satu, tapi saya contohkan di Fishbone. Karena Fishbone itu bisa dilihat dari beberapa sumber daya tadi. Ini contohnya Fishbone. Jadi isu utama Bapak masukkan sini. Jangan lupa isu adalah pernyataan negatif. Masukkan di sini, isu utama. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat dari segi manusianya, duitnya, ya, sarana prasarananya, metodenya, metode itu regulasi, apa ya, sistem itu metode, ya. Kemudian medicine adalah peralatannya. Kemudian kalau ada hubungannya market silakan, ada apa ya, pemasaran. Kalau enggak ya enggak usah, jangan dipaksakan.
Nah, ini Bapak Ibu mencari penyebab, tapi bukan menjadi PR, ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu apa sih yang menyebabkan. Ya. Jadi misalnya dari manusia, kenapa kok bisa terjadi ini? Jadi nanti Bapak Ibu pakai kunci begini. Jika maka, contohnya apa ya isunya ya Pak ya? Contoh isu apa ya Pak? Apa yuk? Yang gampang aja. Misalnya apa Pak ya isu kita? Presiden 3 periode. Presiden 3 periode. Ya, boleh. Terlalu tinggi lah, ya nggak apa-apa lah. Ya, sip, sip. Ya kan Investasi contohnya. Sulteng. Investasi Sulteng di IKN. Oke, IKN. Nah, misalnya ya. Nanti dilihat dari manusianya. Bagaimana segi manusianya? Apakah sudah mampu ke sana? Nah, kan gitu ya. Apakah sudah bisa kita bawa ke sana? Misalnya dari manusianya, kemudian keuangannya, dan sebagainya. Nanti jika ini maka ini, jika ini gitu. Kalau nggak nyambung berarti itu bukan masalah. Ya. Nah, setelah tahu ini Bapak Ibu, kita masuklah ke sini penyebabnya. Jadi, penyebabnya apa? Penyebab ini berasal dari tulang-tulang ikan ini. Nah, ini nih. Setelah terisi semua di tulang ikan ini masukkan di tabel sini. Maka setelah Bapak Ibu masukkan di tabel ini, ketemulah alternatifnya. Nah, alternatif adalah sebuah kegiatan. Tuh. Ya. Coba ada contoh satu yang tusi apa ya? Pak Koko, Komyu punya apa misalnya? Isunya apa misalnya Pak Koko? Coba. Isunya misal Contoh aja. belum tersedianya sistem informasi kediklatan misal. Misalnya contoh, belum tersedianya sistem informasi kediklatan. Kita lihat, kalau dari segi ngapain sih kok sampai nggak ada nih? Coba sebutkan Pak, manusianya. Kalimat negatif juga pernyataan. Rendahnya SDM. Jangan langsung SDM, apa itu? Misalnya kurang terampilnya atau apa ya? IT. Kurangnya penguasaan IT. Nah, yang begitu. Ya, kurang penguasaan IT. Misalnya ya. Ya. Kemudian monenya ada nggak? Tidak tersedianya anggaran. Kurangnya lah, jangan tidak. Kurangnya anggaran. Materialnya, sarana prasarana? Sarana prasarana, perangkat pendukung masih kurang. Nah, misalnya perangkat pendukungnya kurang. Kurangnya perangkat pendukung. Kemudian metode, ada nggak? Regulasi atau apa, sistem apa? Ini metode itu ya, bangsanya regulasi, kemudian juknisnya, kemudian SOP, itu metode itu. Terus sistem jalannya, apa ya, sistemnya ya metode itu. Nah, misalnya ya, abaikan dulu, belum ketemu. Medicine-nya? Kalau metode tadi mungkin Bude seperti peraturan daerah yang mendukung isu itu belum tersedia. Nah, belum adanya peraturan daerah atau peraturan bupati. Gitu misalnya itu ya. Ya. Tuh. Terus nanti matching-nya apa? Alat kayaknya. Wifi-nya mungkin ya. Jaringan internet ya. yang megap-megap. Ya kan? Ini kan jaringan ya nih ya. Ya. Matching ini. Jaringan. Atau alatnya. Komputer mungkin. Ya yang begitu-begitu. Alatnya. Matching beda dengan material. Ya. Nah, kemudian contoh itu tadi kita coba nanti. Jika kurang paham tentang IT, ya, kurang pahamnya pegawai tentang IT mengakibatkan belum adanya informasi kediklatan. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Berarti itu sudah penyebab. Nyambung.
Jika kurang dana, tadi kan, maka mengakibatkan belum adanya informasi kediklatan secara online misalnya ya. Nyambung Ya. nggak? Nyambung. 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 Nah, begitu berarti ini nyambung. Terus ini tadi material tadi apa? Perangkat pendukung. Ya, belum adanya perangkat pendukung mengakibatkan nih nyambung. Nyambung. Belum adanya peraturan nyambung. Berarti kalau yang nyambung ini sudah penyebab. Yang nggak nyambung misalnya material. Belum adanya mobil operasional. Material kan itu ya? Ya, Nyambung nggak mobil operasional dengan informasi? tidak nyambung, Bude. Nah, berarti itu bukan. Singkirkan. Tidak ada Nah, pengadaan itu. kendaraan. Ya, itu bukan. Berarti nanti caranya begitu. Itu untuk mencari penyebab. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan penyebab yang diduri-duri disebutkan tadi, nanti dimasukkanlah di sini. Nih. Kalau kurang paham tentang IT, kan tadi kurang pahamnya ya. Ya, Ya. tadi kurang apa tentang IT tadi, maka alternatifnya apa? Bisa BIMTEK. langsung kegiatan melakukan BIMTEK, pelatihan tentang itu. Gitu. Terus terus apa tadi kegiatannya apa? Nah, kegiatan-kegiatan inilah yang namanya tadi inovatif, gagasan inovatif. Oke. Nah, jadi itu untuk pertama yang harus dicari pada saat kita akan melakukan aksi perubahan. Jadi dicari di sini nih apa yang mau kita lakukan. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu yang jadi PR hanya ini loh. Sampai sini aja. Ini tugas individu. Ya. Bapak Ibu menentukan isu utama menggunakan alat analisis tadi. Silakan pilih salah satu. Mau APKL atau Astrid. Ya. Salah satu terserah Bapak Ibu pilih. USG sekali lagi digunakan pada saat belum dapat skor tertinggi ada lebih dari 1. Ini yang perlu dikerjakan individu. Terus yang kedua, Ibu itu aja, cuma itu aja. Kemudian isu organisasi sesuai TUSI, tolong dilihat apakah sudah sesuai TUSI kita, dicek kembali. Kemudian coba dikaitkan dengan IKU, coba dilihat apakah ada keterkaitannya dengan IKU. Kan semua punya IKU nih. Punya IKU ya Pak Ibu, Bapak Ibu? Punya, Bude, punya, Bude. Nah, Punya, jadi Bude. bisa dilihat dari IKU, mana yang belum tercapai, apakah masalah yang Bapak ambil tadi udah terkait dengan ini ya. Jadi coba dikaitkan. Tapi untuk pembelajaran silahkan jumlah isu ini bebas ya. Jumlah isu bebas. Yang penting coba kita sudah mencari sesuai TUSI saja. Oke, sesuai TUSI dulu. Sesuai TUSI. Jadi sesuai TUSI ya. Oke. Itu dulu yang perlu dikerjakan. Ada pertanyaan? Sebelum mengerjakan itu, waktu Bude. masih ada 10 menit untuk pertanyaan. Saya, Bude. Ya. Untuk tugasnya yang kelompok dan individu ini, Bude, apakah diupload ke dalam LMS atau seperti apa dan batas waktunya kapan, Bude? Ya. Untuk apa tugas individu jangan diupload dulu, kita pakai besok lamaran dulu, perbaiki dulu. Oh iya, Bude. Kemudian kalau untuk tugas, jadi nguploadnya setelah disampaikan kan tugas pertama tadi kelompok ya, kelompok nanti sampaikan dulu, besok dibahas dulu. Setelah dibahas baru kita upload. Iya. Demikian juga individu, jangan keburu-keburu ngupload sebelum dipaparkan supaya pada saat ngupload itu setidak-tidaknya sudah sempurna. Sempurna, iya, betul. Jadi kalau Bude kasih Amin. nilai ya agak bagus gitu loh. Ya kan? Ya, Kalau Bude. Ya. belum dikoreksi sudah diupload kan, aduh, nilainya nanti jelek semua tuh. Kayak kemarin, Nah, Bude. menghindarilah. Jadi dipaparkan dulu, Ya, kemudian Bude. ya dipaparkan dulu, setelah diperbaiki baru diupload. Gitu aja. Ya, semuanya. Iya, Bude.
Jadi besok ya, nggak tahu jam 8 Besok. lagi pas setengah 8, nggak ngerti ya. Tuh diawalin maparkan tugas dulu. Tugas apa? Kelompok. Kelompok tadi tentang itu. Kemudian harus ada salah satu memaparkan, kemudian mungkin nanti ada yang memberikan tambahan. Jadi di dalam diskusi kelompok bukan debat kusir, tetapi memberikan tambahan. Misalnya kayaknya perlu lagi kunci suksesnya ini loh. Misalnya kan gitu ya. Tentu di dalam tugas kelompok waktu memaparkan disebutkan dulu ya, deskripsikan dulu. Yang di Junan itu apa sih supaya paham. Isinya Junan itu apa. Ya, kemudian ceritanya tentang apa, sekilas info gitu. Baru prinsip-prinsipnya apa tadi 7, kunci sukses apa. Siapa tahu kunci suksesnya ada yang memberikan tambahan dari kelompok lain atau prinsipnya di dalam prinsip perlu juga ini. Demikian juga kelompok 2 juga begitu. Mengambil kepemimpinannya siapa, diskripsikan sedikit lah. Intinya gini loh ceritanya. Terus kunci prinsipnya ini, kemudian kunci suksesnya ini. Tinggal dibahas, kemudian kalau ada masukan silahkan. Nah, setelah itu kita paparkan yang tugas individu. Ya, individu yang tadi hanya mencari core issue. Ya, core issue. Jadi kita cari satu isu utama ya, yang rencananya ini kan belajar ya, rencananya mau kita bawa. Katanya tadi Pak Dr. Arianto tadi sudah Pak Dr. Arianto ya, tadi P-nya itu sudah keburu-buru mau membuat proposal gitu. Maka diawalin itu. Nah, diawalin isu dulu, jangan keburu-buru. Cari isu dulu. Tadi kan sip gitu ya. Sesuatu yang baru Mencret lagi isunya. Kemudian inspiring, kemudian yang terakhir adalah tadi proposal atau penerapannya. Jadi itu ya nanti besok begitu. Bisa jadi mungkin waktunya hanya 2 CP, bisa paling ya 2 atau 3, nanti itu yang diperbaiki, yang lainnya ngikut. Itu aja ya. Ikut gitu aja. Kalau 10 pemaparan habis 2 jam pembelajaran, belum lagi tugas berikutnya. Materinya ada 4, ini baru transformasional dan nyinggung sedikit perubahan. Jadi diagnosis organisasi isu tadi sebetulnya melekat di manajemen perubahan. Tapi saya bawakan duluan karena ini yang perlu. Tadi mengikuti keinginan dari Pak Arianto tadi ya. Jadi sudah kepingin duluan, makanya ini saya dulukan. Oke. Itu ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan Bapak Ibu kan sudah baca modul nih, sudah jago semua nih. Kalau tentang isu mengisu itu, cari isu-isu. Jadi hari ini sebentar ini tugasnya di samping kelompok mencari isu, ya. Tapi isu usahakan yang sudah menjurus ke tusi kita. Ya. Sepanjang ada tusi, jangan kewenangan dulu ya. Paham ini? Ya. Usahakan tusinya aja. Jangan tusi orang lain. Oke, ada pertanyaan lagi? Sip? Sip. Sementara kalau sudah sip, ya udah sip. Kita langsung tugas. Ya. Pak sudah Rahman ada tanya? pembagian. Oh, pembagian kelompoknya. Sudah dapat pembagian kelompok dari Ibu Emi. Kita sudah share di grup itu, sudah ada. Oh, sudah ada di grup. Oke, Dan. Kalau gitu saya lihat di grup. Ya, Atau bacakan dulu, Pak. Kelompok 1 siapa? Kelompok Baik, kelompok 1. Ya, silakan. Oh ya. Bu Fitri, silakan, Bu. Baik. Kelompok 1, Pak Ketua Angkatan kita dengan Pak Nurdin, Ibu Devi, Pak Dinwar, dengan Pak Dokter. Kelompok 2, Ibu Tabe, Pak Koko, Tunggu. saya. Jangan cepet-cepet toh. Oh, siap. Saya masih nyatet ini loh. Oh ya, siap Ibu. Kelompok 1. Kelompok 1. Pak Rahman. Pak Rahman. Devi. Pak Nurdin, Oh, Ibu Pak Devi. Satunya. 4, Pak Dinwar. Iya, 1 5, lagi. Pak Dokter Arianto. Oh iya, Dokter Arianto. Saya juga sudah WA ke Ibu. Berarti yang kelompok 1 membahas Pak Jonan ya? Pak Jonan. Kereta api Indonesia. Kelompok 2? Pak Koko, Ibu. Pak Koko, Bude, ya. Saya, Fitri. 3, Pak Afandi. Iya. 4, Ibu Dorcas.
Iya, Bu Dorcas. Kelima Ibu Fauzia. Fauzia. Oh iya. Oke, makasih. Berarti untuk kelompok 2, Pak Koko, Bu Fitri, Pak Fandi, Pak Bu Dorcas, dan Bu Fauzia cari pemimpin sendiri. Ya, kemudian pertanyaannya sama. Oke, makasih. Jadi ini nanti tetap kita sampaikan besok. Apa yang didapat? Ada pertanyaan, 2 pertanyaan, penerapan prinsip dan kunci suksesnya. Sukses. Ya, oke. Sudah Ya. ada pertanyaan? Waktu tinggal 16 menit, Bude. Oh, kok banyak ya? Oh, di tempatku kok Izin, tinggal. Bu, berarti besok dipresentasikan, Bu, ya? Izin, Bude. Ya, Presentasinya silakan. besok, Bude. Iya, presentasikan besok. Besok kelompok juga Ya. besok. Jadi boleh PowerPoint tapi sudah di PDF kan kayaknya. Kalau PowerPoint berat memang ya. Ya. Oke, Bu, siap, Bu. Jadi Bapak. dalam bentuk Berarti tugasnya dinarasikan dulu, setelah itu untuk presentasi di PDF kan. Di PowerPoint kan. mungkin kalau ceritanya brainstorming aja deh. Diceritakan Oh, bahwa siap. ini ceritanya. Berarti PPT-nya aja terus Bu ya, PPT-nya aja. PPT-nya aja. Terus PPT-nya kan berarti hanya 7 prinsip dan kunci sukses aja. Kalau ceritanya lah diceritakan aja terlalu banyak toh. Tapi ceritanya kan simple aja. KIA itu apa? KI kok KI? KI itu Saya menyangkut apa? dengan Yang prinsip gitu. tadi, Terus kan. yang dipilih tempatnya Bu Fitri sama Pak Koko siapa namanya, ini tentang apa gitu aja. Ya. Terus nih gitu. Jadi prinsipnya nanti kan terurai di prinsip-prinsip itu sudah menyampaikan yang disimpelkan itu apa kan gitu ya, yang motivasinya dalam bentuk apa gitu. Jadi yang cerita narasi apa deskriptif itu yang singkat aja ya. Oke. Baik, Bu. Terus untuk tugas individu juga demikian ya. Nanti PDF kan aja supaya cepat ya. Gimana itu tadi hanya mencari core issue, tetapi menggunakan alat analisa. Untuk penyebab semua nggak usah, nanti aja. Yang penting itu dulu aja, ya. Nah, penyebab itu nanti bisa dilakukan, Bapak Ibu nanti bisa lakukan pada saat ada apa ya Pak? Bisa untuk dikerjakan juga sih, untuk membayangkan apa yang mau kita buat. Ya. Kan di dalam alternatif kan ada tuh, ya kan? Di dalam alternatif kegiatan itu, ya. Atau Bapak Ibu mau sampai penyebab? Nggak usah ya, beratnya. Mau sampai pakai firstborn? Boleh, Bu. Boleh ya? Artinya gini, Bu Ami, Bu. Fleksibel ya? Mungkin kalau ada yang bisa sampai ke sana, monggo gitu, Bu ya. Boleh. Tapi kalau kali yang ya. sampai batas Gitu kali ya, yang Bu. ini Fleksibel aja ya, Bu. Yes, ya gitu yes, aja, ya, Bu. yes. Ya, boleh. Ya, sampai core isu saja nggak apa-apa. Mau sampai tahu kegiatan ada tadi saya review kembali berarti Bisa di breakdown sini semua. juga ada, ya. Baik, Bu. Oke. Berarti boleh cuma ini aja, ya toh? Ya. Ini dan ini boleh. Mau dilanjut sampai sini Firstborn. dan ini boleh. Penyebab masalah. Oke, Ya. baik, Bu. Kan lanjutannya cuma ini sama nih. Boleh. Kalau ini kan sudah langsung ketemu ide gagasannya apa? Iya. Kira-kira. Monggo silahkan ya. Oke. Sip. Oke, Bu. Kalau sudah sip, kita kok jamku setengah, kan kita berakhir 9:30 toh di Emi. Bude, mohon maaf Bude, tadi waktunya saya memang sudah lebihkan 10 menit Bude. Sebenarnya sekarang tinggal 3 menit waktu. Saya boleh iya, stop recording, Ibu Emi? Boleh, kalau Oke, sudah materi boleh. Iya. Ya, oke. Karena